Teman saya fans Liverpool tidak ada ya. Setelah setiap episode Speak Bola biar clear. Selalu dibully terus, akhirnya dia harus menderita cedera. Cedera otot. Memang kalau udah lagi papan atas, ototnya suka kamu ya, Bang? Iya, tapi dokter kok sakit? Nah, itu dia pertanyaannya. Kayak tukang tambal ban banyak bocor. Kayak apa lagi? Kayak orang jual nasi Padang, bro, yakin bro? malah makan Japanese food. Situ nggak masuk kan? Situ nggak berani. Masuk analoginya ya terlalu dadang. Saya lagi baca prompter. Oke, selamat datang semuanya di Speak Bola biar clear. Hari ini saya dikerubuti sama 3 orang ini ya, stand up komedian ya? Enggak, kalau saya notaris, Bang. Notaris. Kamu apa? Pelukis pasir. Pelukis pasir. Kalau Mas Panji apa? Kebetulan saya memang komika. Lurus. Pengen banget ngelawak. Patah lurus. Ada lurus patah kan, ini patah lurus. Iya, selamat datang Mas Panji, apa kabar? Dengan senang hati, terima kasih. Ada mau nanya soal Mas Panji. Apa? Saya mau nanya tadi. Bang Panji kan dari New York ya? Betul sekali. Bang, aduh. Enggak, tapi sebelum kamu nanya, aku kesel sama Bang Panji. Kenapa? Kemarin di acara The Founders, tahu kan acara The Founders? Itu acaranya Bang Panji, Bang Radit, Bang Rian, sama satu lagi siapa? Kang Isman. Sombong banget manusia nih. Kenapa? Apa Bang Isman? Dia bikin acara gede banget. Iya. Itu aku udah JR, terus reading dari beberapa hari sebelumnya. Pas hari H itu ada JR juga, aku datang dari jam 9 pagi. Pas hari H aku nggak main sama sekali. Nih gara-garanya Bang Panji nih. Iya. Bukan gara-gara gua. Tapi cuman masalahnya gedungnya ngabuk. Acaranya mulur. Kebanyakan bahas penting kamu sih, Bang. Terlalu kasihkan, lucu sekali acaranya, terlalu kasihkan. Terus benar Hifzi tuh paginya tuh ngomong, Bang Panji, gede banget ini tempat. Makasih saya diajak ya. Ternyata dia hampir nggak nongol sama sekali. Dan memang secara cerita dia emang nggak nongol. Dia masuk ngabuk, saya belum main. Dikasih lihat dia udah kerokan, sampai kedinginan masuk di angin. sini. Gua tuh gedungnya itu kan tempat ruang tunggunya tuh ber-AC banget, Bang. Sampai kerokan, gue dipijitin sama asisten gue gitu kan. Nggak main ya Allah. Cerita sama istri gue, ngapain kamu dari sana jam 9? Ya Allah, Bang. Ya, tapi yang ambil hikmah aja Mas Hifzi. Padahal pengen ngelucu banget deh waktu itu. Udah nggak sabar pengen besar. Pengen ngelucu banget. Tapi kan dapat kesempatan di sini bisa ngobrol langsung kok Mas. Iya. Orang tadi dipukul sebelum syuting. Wah, parah. Gua ditampol, bro. Gila. Makanya dagu gua mencong nih. Ya enggak gitu. Suka fitnah. Tanya langsung sih kan. Oke. Jadi di Indonesia kan banyak orang pakai topi NY, termasuk Denny Caknan juga pernah pakai. Emang iya Denny Iya, Caknan? pakai. Nah, Denny Caknan pakai topi NY. Lucu bener. nah, apakah di New York banyak juga orang yang pakai topi NY juga, Bang? Wah, banyak memang. ya? Makanya justru gua pakai topi JKT, Jakarta. Jakarta. Betul, karena aneh aja. Kan saya orang Jakarta, itu mereka pakai topi New York karena mereka kebanyakan emang fans Yankees, atau fansnya Mets, NY juga, atau emang pengen bilang gue orang New York. Lah gue kan bukan orang New York Kayak ya. status gitu ya? Iya, gue kan orang Jakarta, jadi wajarnya gue kemana-mana pakai. Gue punya juga topi New York tapi Jakarta, mewakili kota Jakarta. Harusnya saya pakai belangkon dan kacamata itu. Kacamata itu kenapa? Kacamata itu kenapa? Kan di Malioboro panas. Oh, iya. Itu sama Iya. belangkon. Tapi ya aku Sangkain pakai belangkon, pakai kacamata hitam, es teh manis bilang goblok. itu udah pernah aku bahas, Bang Panji. Itu jika dia melakukan itu di acara Proliga, tidak akan menimbulkan kemarahan. Iya. Goblok. Gitu kan. Oh iya benar. Set. Iya, ada yang spike tutup. Gua maksudnya ayo ya. Ayo blok, jadi goblok. Iya. goblok. Iya, betul. Proliga. Proliga. Komedi kan masalah tempat aja. Benar. Iya. Tapi Iya. aku
tahu sebuah fakta. Ya. Jadi kalau yang kamu tanyain itu di sini kan orang-orang banyak yang pakai NY karena New York. Nah, di New York itu justru orang banyak pakai huruf sini BTL. Apa? Bantul. Jadi Menyita waktu dong. Menyita waktu. Kecewa. Gemeter tadi, gemeter. ternyata kurang. Iya betul sih ya. Emang bener waktu itu nggak usah masuk ya, Bang? Tapi kalau ngomongin New York kan kalau Vera Mukti sempat nanya sama Panji kan, kalau di New York kan ada klub bola juga kan, New York Red Bull sama si New York FC itu kan. Lu pernah nonton nggak, Mas Panji? Nggak pernah. Mahal, bro. Gue tuh 3 tahun baru bisa nonton NBA itu. Mahal banget. Berapa, Bang? Aduh, jutaan itu. Harganya jutaan, 1,5 juta. Mana yang pengen nonton? Sebenarnya sekeluarga. Bini gue ngomong, kita berempat nonton yuk. Kata gue, kita berempat. Iya, nggak mampu kalau berempat. Kurangin anak dulu dah, atur lah. Karena mahal banget. Mau itu basket, mau itu baseball, mau itu football, mau itu MLS. Mahal itu. Satu setengah juta. Itu juga gue waktu itu beli tiket yang harganya 3,5 juta, itu tinggi itu posisinya. Di atas banget. Iya, walaupun memang gue nonton playoff, tapi tetap mahal itu. Iya. Bang Panji ngerasa mahal nonton itu. Itu yang dirasain penonton Bang Panji. Mau nonton show-nya Bang Panji. Di Indonesia lo lagi nih, bukan New York lagi. Tapi kan ini kan, gue mau ngomong tadi gini. Gue ngomong gini. Tapi kan kalau di Amerika Serikat kan nggak berasa mahal karena UMR di atas. Tapi kalau di Indonesia tiket gue berasa mahal banget. Iya, maafkan saya. Karena kan biaya produksinya tinggi. Bayar Hifzi lu tahu nggak berapa? Gila. Kalau disetarain dengan ontak, 5.000 ontak. Ya Allah. Ya pernah stand up di Jogja dibayar bukit dia. Nah, ini dia. Iya. Saking Iya. mahalnya. Sekarang masih ada namanya Bukit Sentul. Tapi euforia sepak bolanya emang tidak terlalu ya, Bang. Sekarang jadi naik gara-gara Messi. Sama Piala Dunia juga ya? Piala Dunia kan lagi ngebangun stadion baru. Sebenarnya stadion barunya nggak jauh dari rumah gua. Naik bis cuma 20 menit. Nggak jauh dari rumah gue, cuman ya gitu. Tapi kan dulu pernah sebelum Messi kan sebenarnya Beckham udah ke situ. Beckham tidak Beckham sama di Persib dulu. Enggak sampai sebenarnya Beckham lah yang membuat MLS jadi awalnya emang ya normal. Sebelum itu kan MLS aneh banget. Aneh banget. Penaltinya aneh. Penalti yang kayak lu bawa dari tengah gitu. Yang lu giring aneh banget. Makanya mereka nggak bisa bersaing di dunia internasional sepak bolanya karena ya lu kayak main abal-abal gitu, lu ke dunia nggak ada yang patut. Plus MLS itu nggak ada sistem degradasi. Franchise mereka. Betul. Sama kayak NBA. Iya. Bahkan lapangannya kan dulu kayaknya dipakai gantian sama American football. Masih ada garis-garisnya gitu, Bang. Betul. Makanya suka bingung kan. Bahkan pernah dipakai Muhammadiyah masih ada tendanya. Maksudnya ini acara. Malah waktu itu mereka lagi mau main bola terus garisnya panjang, ternyata garis sholat Id. Melintang gitu. Garis sholat Id. Waktu itu juga ada ini lapangan. Iya. Nggak jadilah digini-gini. Orang ngajak orang mah sabar ya. Mau ngejokes nih mau kayak gitu kayak. Udah lah nggak jadi dah. Udah di. Gemeter bro. Coba dulu. Kayaknya mah kurang nih bang. Coba dulu masih bisa. Tipis-tipis Kenapa saya mau jadi stand up comedian? Tipis-tipis respect. Jadi waktu itu di lapangannya ya kan, itu garis-garisnya itu kayak ada hitam-hitam, ada kayak bekas kecap-kecap. Ternyata di sana bekas festival jajanan. Wah bener kan? Mending dia. Ada sesuatu yang dipendem aja. Yang penting keluar dulu itu. Iya. Tipis-tipis respect. Aduh. Itu prinsip kita bersama. Berarti kalau ada pertandingan sepak bola nggak seramai di sini, jalan-jalan kok kayak meriah gitu, Bang. Enggak, yang berasa banget di jalanan itu adalah hoki. Oh iya. Iya, berasa banget kalau misalkan karena New York kan mainnya di Madison Square Garden jadi tengah kota. Iya. Jadi di stasiun subway itu kelihatan tuh orang-orang mulai pakai baju. Kalau gue lupa namanya apa klub NHL-nya New York, tapi baju itu warna biru dan merah. Kelihatan tuh. Kalau misalkan Mets lagi main, karena gue tinggalnya di Flushing di Queens. Kalau Mets lagi main kelihatan tuh orange sama biru gitu-gitu. Knicks juga kelihatan. Tapi kalau bola masih belum sih. Masih jauh ya. Masih jauh. Mungkin itu yang menyebabkan ada satu foto gitu, Bang. Si Messi tuh bisa belanja di supermarket tanpa ada yang minta foto. Betul. Normal aja. Dia mah cuman
mas Latino aja dia. Iya benar berangkat sama anak nggak ada yang kenal. Makanya di Miami kan ya. Oh. Karena kan komunitas Latinonya banyak. Betul. Karena itu juga. Iya, Karena dia itu. kalau misalnya pindah ke kota redneck gitu yang nggak ada yang kenal gitu, Iya. bebas merdeka kayak manusia, kayak orang biasa dia. Mungkin hati juga kali. Sebenarnya di Inggris juga gitu. Banyak pemain yang kayak katakan London ini kan klubnya banyak tuh. Iya. Ada Chelsea, Arsenal, Tottenham dan macam-macam. Dan mereka tuh belanja biasa aja. Karena udah banyak cerita orang Indo lah kesana lagi belanja katakan di supermarket tiba-tiba ketemu siapa biasa aja orang tuh nganggapnya warga setempat Iya. aja. Kecuali Balotelli waktu di Liverpool tuh pernah bikin rame di supermarket. Kenapa? Nyopet. Sama kasirnya. Tapi emang nggak boleh nyopet. Tapi atau mungkin mereka humble karena gue sering banget dengar cerita dari netizen mereka lagi mau beli sate kelatak ketemu Mukti Entut. Terus humble aja. Mukti Entutnya lagi ngipas jualannya. Dia ikut jualan, bukan makan. Tapi humble dia. Emang dia mah humble banget bang. Sebenarnya dua-duanya nih domisili Jogja lama kan. Iya, Jogja, betul. Atau mungkin emang orang Amerikanya nggak norak kali bang? Iya nggak? Iya, terutama kalau di New York sih nggak gitu peduli ya. Iya kan? Tahu tapi nggak. Iya, yang gue terus waktu itu ketemu bener-bener papasan pundak ke pundak sama Chris Rock, Adam Sandler. Jalan nggak sama siapa-siapa, nggak ada security, nggak ada. Gue lagi jalan, gue lagi sama anak gue cewek, sama anak gue cowok di belakang. Mau nyebrang jalan, terus gue denger suara, gue bilang, ini mah gue apa suara pas gue nengok, Chris Rock aja gitu. Chris tanpa Rock, pengawalan. Ya, santai aja gitu. Iya, Chris Rock. Jadi dia lagi ngobrol sama satu sutradara gitu. Chris Rock, Adam Sandler sama istrinya jalan. Gue sampai bengong, gue nyebrang sambil bengong sampai ujung jalan. Gue bilang, shir itu Adam Sandler sama Chris Rock. Gue videoin, tapi udah jauh banget. Tapi gue videoin biar orang percaya. Gue sampai nggak bisa ngomong gue. Nggak foto. Nggak berani. Nggak berani. Deg-degan gue. Grogi ya. Tapi kalau bisa diajak foto mau gitu dia. Dia nggak tahu juga sih gue. Kata ada kan sorry gitu. Iya, gue ngerti tuh perasaan. Kalau misalkan kita udah deg-degan, pengen foto, terus ditolak. Nah itu Gue dia. ngerti perasaan itu. Gue juga takut tuh, misalkan ragu-ragu. Mas Chris, Mas Adam, ada Echelon itu. Chef. Ada itu. Mas Adam mau foto, terus bilang, enggak, takut tuh gue tuh. Gue tuh, gitu lagi responnya. Dan Gitu. kalau lu di Jakarta di Indonesia pernah nggak? Starstruck gitu ketemu siapa gitu? Oh pernah kemarin di. Ketemu siapa? Ada yang manggil gitu kan. Mas Cikita Media bukan. Mas bukan gitu. Tapi Gak ada deket-deketnya tuh ke Cikita Medi. ada kisah star apa tadi? Starstruck yang aneh banget. Apa tuh? Jadi Tinatun waktu itu starstruck sama Rispo. Tina Tinatun. sama Respo. Tapi Tina tuh emang suka gitu. Kalau ketemu entertainer gitu ya. Ya sama gue juga sok-sokan starstruck gitu. Oh, berarti bohong dia. tapi kalau starstruck ke Rispo sih agak aneh ya. Iya, dia bilang suka nontonin GJLS gitu-gitu. Gue dengar Anies Baswedan juga starstruck sama Rispo ya. Waktu mampir ada banget orang nganggur ya. Orang nganggur gue ngapain. Ya serius, lu pernah nggak Starstruck di Indonesia dah? Ketemu Ah, fans siapa gitu? tapi nggak kemarin bisa belum ngapa-ngapain. lama, Ketemu siapa? Mas Parto. Oh, Parto Patrio. Parto Patrio. Gitu. Sangkain lu starstruck kalau ketemu pemain bola legendaris gitu, Sutiono. Oh itu pasti bang, pasti. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah sih tapi momennya nggak enak. Ya coba deh. Pemain bola masih main sih. Ya udah sebutin aja. Gak usah. Jangan Sombong ya, arogan ya? Enggak. Arogan ya? Enggak. Diludahin ya? Kayak mas-mas yang ngegep orang bioskop. Diludahin. Enggak, mereka lagi di smoking room gitu ternyata. Terus? Ya aku lah. Lagi Gabung penyuluhan. lah, langsung pukul. Sangkain lagi penyuluhan anti rokok, tidak boleh merokok. Ini masih main sama sering main nih. Masih main ya walaupun itu apa ya hak mereka sendiri tapi kayak atlet harusnya lebih bisa menjaga kayak gitu gitunya lah. Ya makanya mungkin dia di situ nggak ngerokok, mungkin dia lagi penyuluhan anti rokok. Teman-teman berhentilah merokok, lu suzon aja. Atau dia pasif aja, pengen isep aja baunya. Dia udah nggak pernah ngerokok kan? Atau sales bisa dia. Ya bisa jadi ya. Nawarin rokok. SPG. Sampingan. Mas sudah sehari. Nawarin rokok. Kamu sama Mas Parto Starstruck. Diem gitu berarti? Lebih ke takjub. Kalau Starstruck sering sama Pak Vincent masih sama-sama. Oh, gitu. Sombong. Pak Desta? Enggak. Kalau Pak Desta enggak?
lebih ketakut kalau Paris. Jujur lebih ketakut kalau Paris kan Star Trek. Kalau Dokter Tirta? Dokter Tirta amazed. Karena di Twitter sama di asli sama. Sama bacotnya. Jarang tuh kayak gitu. Jarang, Man. Jarang orang di sosmed dan di dunia nyata sama. Jarang Iya. sekali. Ketemu Lu pernah lihat pertama Twitternya sih. Iwan Fals nggak sih? Emang ada? Emang nge-tweet dia? Iwan Fals nge-tweet. Apa bongkar? Justru kalau lu follow Twitternya Iwan Fals, lu baca tweet-tweetnya, ini Iwan Fals gitu. Tapi emang itu Iwan Fals, beda banget Iwan Fals yang kita tahu dan kita lihat sama tweetnya. Cobain aja. Tapi karena mungkin, mohon maaf, mungkin Om Iwan Fals kan udah tua ya. Mungkin pakai admin juga bisa, Bang. Enggak sih, dia ngakunya itu Pribadi ya? Atau mungkin aki-aki gitu aja kalau main sosmed kali ya. Emang contoh tweetnya Om Iwan Fals yang lu ingat tau sih? Pokoknya gaya bahasanya, apa yang dia omongin itu beda aja. Nggak kayak pada umumnya. Sama kayak ini, Bang. Ada pemain bola Indonesia juga. Siapa? Pemain asing di Persipura, Bio Paulin, pernah tahu? Nggak tahu. Yang terkenal dengan sliding 2 kaki, rambut kepang. Rambutnya kayak Rigo Pemain Afrika. Song. Oh, kenapa dia? Pemain Afrika, dia nge-tweet kemarin waktu pemilu. Dia Nge-tweet bilang ke TPS mau nyoblos tapi dihalangi Abanda Herman gitu. Tweetnya gitu-gitu doang. Bercanda. Komedi. Dead jokes gitu. Dengan kosakata bahasa Indonesia yang sangat kaku ya kan. Kan orang bukan ini kan dia bukan orang Indo kan? Dia orang Kamerun apa Liberia gitu. Iya. Tapi udah WNI. Udah nyalek. Tweetnya tuh viral, Bang, yang apa ya? Yang dijaga Abanda Herman. Ya jutaan itu. Karena lucu ya. Iya, yang nyoblos berapa tahu nggak? Berapa? 5. Bohong. Dia kalah. Nyalek 5. Karena followernya kan bukan dari sono. Followernya dari luar sono. Oh iya benar juga. Di Papua kan ya? Di Papua. Papua. Meneruskan jejak karir Jack Comboy lah. Jack Comboy. Tahu nggak Jack Comboy, Bro? Tahu lah. Siapa emang? Dia taunya Jack Ma dia. Jack Ma dia tahu. Jack John ya, Jack John. Punya Alibaba. Jack John lagi. Zaman dulu banget Jack John. Oke, Bang, itu tadi tentang New York ya. Yoi. Kita balik ke Jakarta ya. Oke. Nah, kan di Jakarta ini lagi sering banget disambut hujan nih ya. Iya. Seperti kata Dokter Tirta, kita mesti menjaga kesehatan, apalagi kesehatan rambut, agar rambut terhindar dari ketombe dan rontok. Nah, makanya kalau pas keramas Vinedas mesti pakai sampo Clear Menthol Fresh Active yang bisa cek habis semua jenis ketombe baik basah maupun kering dengan 10 kali super vitamin, yaitu apa? Niacinamide. Agar kulit kepala ternutrisi, memperkuat fungsi scalp barrier, dan ketombe nggak balik lagi, juga kasih sensasi segar selama 48 jam. Cocok untuk lagi. Untuk kulit kepala laki-laki yang rentan ketombe dan juga keringetan. Makanya nih Vivin Dedes, kalau misalnya pengen punya kulit kepala yang sehat, rambut fresh, dan sikat habis semua jenis ketombe, tinggal Clearin aja. Silakan Bu Mukti, ini bagian Bu Mukti di mana ini saatnya Bu Mukti mengeluarkan kepintaran, kejeniusan Bu Mukti di dunia sepak bola di bedah sampai clear. Oke. Lagi seneng nih semalam Juventus. Kenapa? Juventus ngalahin City 2-0, Bro. Oh, kamu fans Juventus ya? City. Juventus lah, seneng. Happy ya, lu happy ya? Happy sih. Kan sebelumnya mah imbang mulu. Seri terus Iya. sebelumnya, nerimo yang pandem terus, sama seri. Semalam akhirnya menang langsung lawan City. 2-0. 2-0. Apa yang lu lihat dari pertandingan itu, Mas Mukti? Juventus bisa main bola. Emang biasanya apa? Biasanya cuma kayak kerja aja. Oh iya. Kerja tanpa Itu passion, perasaan Bang. gue ke MU sih. Iya. Iya. Kayak masuk kerja aja ya. Iya, semalam tuh mau improve, mau effort yang lebih gitu. Enggak, ini Juventus yang jago sama City-nya bego aja. Ya, jangan ngecilin Juventus lah, Bang. Enggak ngecilin, gue cuma nanya. Kan emang Juventus yang jago semalam. Oh. Bener-bener main counter attack-nya tuh bagus banget. Berhasil lah ya. Berhasil. Ini lo seneng nggak? Berarti kan sebenarnya kalau hasilnya kan kalau bisa dibilang sama aja kayak Juventus sama Allegri. Apanya? Imbang. Allegri aja black magic. Pernah menang tanpa tendangan ke gawang. Tapi imbangnya Motani beda. Clean sheet-nya banyak. Terus lebih percaya pemain-pemain muda. Kenan Yildiz tuh sekarang semakin jadi center di Siapa namanya? Kenan Yildiz. Kenan Yildiz. Jangan terlalu banyak dipuji Mukti. Kenapa?
ntar dilihat MU ditarik lagi kayak MU kerja gitu kan. Erik Ten Hag bagus tuh tarik, ya kan. Terus udah gitu siapa namanya yang sekarang Morata, bukan siapa namanya? Pelatih sekarang Amorim. Morata. Oh bagus tuh tarik gitu. MU kan suka gitu. Enggak, belum. Kalau Mota masih jauh, masih berproses. Masih jauh. Berarti menang 2-0, sukses nih. Sekarang utang berapa di klasemen? Di Champions ya, nomor berapa? 13 kalau nggak salah. Masih 13 itu. Nah, ini nih, Oh, klasemen 14. sementara 14. 14 pertama Liverpool yang juga menang melawan Girona dengan 0. Sapu bersih dia. Tipis ya, 0-1 ya. Ya. Klub gua mana ya? Terus apa? Ada kita ada Ji. Klub kita gua ada. juga. Klub lu Young Boys. Muda kan, bocah-bocah muda. Klub Brugge. Kalau itu gua tuh Dinamo Zagreb, nah itu gua tuh. Klub Brugge, klub mana, Bang? Kalau berarti ada nih apa? Belgia. Oh ya itu gua ngefans banget. Kan Hifzi tadi cerita sama gue pemain sepak bola favoritnya dia, Conor McGregor katanya. Ya itu Tapi ya. ada yang namanya McGregor juga, Celtic. Iya, pasti lah McGregor namanya nama umum. Iya. Pemain Scotland. Nakata aku. Nakata. Gua kira Tiger Woods. Gimana nih? Iya, bukan lagu JKT itu ya Nakata. Aita kata dong. Tahu lagi. Bang Manji ngikutin Champions nggak? Walaupun MU nggak masuk. Enggak kan? Enggak peduli kan kita kan? Terlalu ya? Nggak ngikutin. Karena sudah saatnya kita membahas turnamen paling bagus di Eropa yaitu Europa League. Waduh, itu mah kayak Bang Yosnya Eropa. Piala Bang Yos di Eropa. Piala Bang Yos juara jatuh enggak ada. Piala Banyos lagi. Tapi mungkin kalau UCL yang ini kurang ngikutin bakalan ketinggalan karena sistemnya kan beda sekarang. Nah, kalau kan sekarang kan ini apa namanya? Semua tuh ketemu. Jadi kayak by Klasemen, system, Bang. by super komputernya Sampai UEFA. 3. Oh, Jadi ada Iya. total 36 klub diadu semuanya, ngacak ketemunya siapa aja. Bahkan Liverpool bisa ketemu Madrid langsung di fase pertama. Jadi Ya. nanti dari bracket 30 ini 1 sampai 8 langsung lolos ke babak selanjutnya. Ya. 9 sampai 16 sampai 18 itu nanti playoff. Yang menang lolos ke babak selanjutnya. Tapi yang dari sampai 19 ke 30 itu gugur. Per kapan tuh mereka mulai kayak gitu? Per musim ini. Musim ini. Wow. Jadi yang Menurut lu jadi lebih seru nggak? jadi lebih random aja. Random, jadi home away-nya beda-beda. Karena kalau misalkan dulu kan fase grup, katakanlah A, B, C, D. Misalkan 4 grupnya ada apa namanya? Ada United, Liverpool, Chelsea, Madrid misalkan. Nah, ini kan misalkan Liverpool ketemu Madrid akan home and away, main di Anfield sama Bernabeu. Ini enggak. Mainnya di home siapa? Ntar away-nya lu nggak bisa ketemu dia lagi. Makin random berarti nggak necessarily makin bagus ya? Dibilang makin bagus belum kelihatan Belum banget sih. kelihatan. Ini lebih random aja karena kalau kita lihat di klasemen pertama Liverpool, Iya. Barcelona, Arsenal, yaudah ini emang tim papan atas ya. Iya. Habis itu Leverkusen, Aston Villa, sebut lagi ada siapa Mas sih? Nomor 6 ada siapa? Itu ada Inter, 7 ada siapa? Pinter Tio. ada Lele, Soalnya udah mulai ganggu doang tuh kawan. Lil ada Lil. Lille, Lil. dan Lil Wayne. Lil Wayne, Dortmund sama Bayern Munich, Munich. Munich, Atletico Madrid, Milan, Atalanta. It gombil gunah nih lama-lama nih. Ada itu. Ada cengkoknya. Benfica. Benfica. Mungkin yang bisa aku bilang jadi kurang seru karena jadi nggak ada grup neraka. Biasanya kan ada grup neraka iya. bang, isinya koruptor, pencuri. Gila di situ satu grup. Nah, tapi kalau ini kan jadinya nanti habis emang pertandingan akan lebih banyak. Lebih banyak. Tapi jadi kurang eksklusif dan seru bang. Betul. Kayak tiba-tiba PSG lawan Madrid kayaknya sekarang udah biasa. Karena terlalu sering ketemu. Dan kasihan penjadwalan tiap klubnya ya. Iya. Kalau misalkan lu level kayak lu kan City gitu atau Liverpool pusing lu. Romusa ini sebenarnya Romusa. Iya, Mainnya bener. udah gitu kayak misalnya Demi duit ini. Iya, Demi Jelas. duit seperti PPN 12%. Iya, Demi duit. Sorry. Siapa sih ini? Hifzi paling politis soal jadi antara kita maaf Hifzi. Siapa yang ganti-ganti nih? Sistemnya. Marahin. Marah-marah. Menurut Suruh orangnya sini. menurut lu gimana? Lebih seru nggak? Seru. Kalau dilihat dari 30 tim ini, lu jagoannya siapa di 36 tim Coba, ini? Sturmgrass. Siapa? Sturmgrass. Itu kansnya masih tinggi banget Si sih tinggi, untuk poinnya cuma menjadi. 3. Tapi itu pertanyaan menarik. Gue kan nggak ngikutin ya. Sekarang kalau petanya kayak gini yang diandalkan siapa? Barcelona. Nah, jadi ketika pas undian pertama itu emang ada pot-potnya. Yang unggulan tuh bakal ketemu siapa lebih 1, diuntungkan 2. sebenarnya. Tapi ya ujungnya sebenarnya ini ingin menyamaratakan ataukah membagi kayak misalkan tim kecil bisa bertemu dengan tim besar akan lebih sering. Kan kalau ketika misalkan kata
Sturm Graz ketemu City, main di kandang Sturm Graz, pasti full dong stadionnya. Pasti, Iya, ekonominya ngangkat. Ekonomi ngangkat gitu. UMKM di UMKM. Tapi prediksi lu siapa yang juara? Kalau lagi kayak gini. Masih sementara ini kalau dari statistik masih Liverpool sih. Itu 3 teratas itu yang Iya, dia sapu bersih tuh Bang, 6 Iya, pertandingan menang Aston terus. Villa gua rasa juara nih bisa. Kuda hitam ya. Brest ini loh yang baru. Brest musim lalu di Ligue 1 tuh urutan 3. Urutan 3. Bahkan PSG-nya sekarang berada di urutan ke-25. 25. gila. Kemungkinan besar nggak bakal lolos ke babak selanjutnya. Gila. Gitu. Jadi emang Europa League juga gini Mas Panji. Sistemnya. Sama ya, juga gini sama. Nggak ngikutin gua. Ya, emang udah pasrah aja sama timnya. Aduh, Ji gimana? Kan gua sekarang ngikutin nggak ngikutin. PSTNI gua sekarang. Udah nggak ada. Tangerang Bulls masih. Tangerang Bulls. PSBL. Ya Rans Cilegon deh. Aduh, gitu. Jadi Tapi gimana? ini juga yang bikin sekarang banyak pemain tuh banyakan cedera, Bang. Oh iya ya. Karena Mainnya seminggu banyak. banyak banget. Iya, iya. Seminggu lu bisa main 3 kali malah. Iya. Belum Copa America, belum lagi acara komunitas, corporate semua. Capek kan. Founders. Founders. Lagi ngomongin apa? Ya. Jadi inilah Liga Champions sama kayak Europa League, di mana ada tim terbaik di sejagat raya yang juga bermain ya nanti malam. Ketika kita ketek ini United main di nanti malam ya lawan Victoria Pleasant. Oh, akhirnya melawan tim yang namanya bagus. Dari kemarin namanya PAO. Iya. Bodoh. Tapi tetap nggak jelas sih sebenarnya. Nggak jelas. Itu bawa tim mana? Aduh mana kemarin? Paok ini, Paok Azerbaijan mana? Dari Krukut kalau nggak salah. bosnya Herzegovina, bosnya Herzegovina. Pao. Lalu Pao. ini gini deh, kan Oke. Mas Ibsi kan kalau dibilang ngomongin bola pasti dia bingung ya kan. Tapi Mas tahu nggak Manchester United? Tahu? Tahu, kalah terus kan? Wah gila. Gila. Udah nggak ngikutin sepak bola, menyakiti perasaan fansnya. Tapi Soalnya emang kan gue baca di tweet gitu kan gue ngikutin ini suaminya Yura. tapi Dia emang sedih betul. mulu. Tapi Iya, emang dia kan betul. fans MU, dia sedih Suaminya mulu. Yura lagi Dona. Iya Kak Dona, ya Kak Dona. Tapi lu kasihan nggak ngeliat fans MU gitu? Kasihan sih ngelihat Kak Dona ini sih dia sedih terus dan katanya kalau Kak Dona lagi sedih itu Kak Yuranya juga sedih juga karena bad mood. Diajak ngobrol susah. Itu gitu. Dona aja yang blow on itu gomelin lagian lu bikin malu lu orang udah gede. Maksud gue manusia macam apa yang hasil sepak bola Ya. mempengaruhi harinya gitu. banyak. Memang banyak tapi manusia macam apa? Fuad? Kelahiran Fuad nggak sebenarnya. Sekarang udah berubah. Dulu mungkin ya. Iya karena sekarang dia kalau soal bete enggak langsung mukul. Tepok gitu. Bukti Ya, juga bad mood Bang kalau Enggak, dia. kadang-kadang fans sepak bola kita tuh emang agak berlebihan termasuk di mata orang luar. Waktu itu kan tur stand up ke Barcelona. Karena gue lagi tur, gue ada tur show berbahasa Inggris. Ke Roma, gue ke Roma. Keren. Terus ke Barcelona, di depan orang-orang Spanyol yang bisa bahasa Inggris. Terus gue ada materi stand up soal di Indonesia itu fans Barcelona dan fans Madrid itu bisa tawuran. Padahal jauh klubnya. Iya, ketawa mereka nggak ngerti, padahal bisa bahasa Spanyol pun bukan gitu. Jadi untuk mereka pun lucu kelakuan kita. Gila itu. Tapi ya memang kalau misalkan saya ngomongin Manchester United kalau timnya kalah konten review warga saya keluar karena enak keluar Dari engagementnya yang tinggi. engagement tinggi. Kalau menang tuh gue bingung bikin apaan. Kalau menang gue bikin apaan ya? Tumben banget Oh, menang. gitu ya? Iya ternyata. Bahkan ini Bang, siapa Liam Gallagher itu kalau City kalah marah. Waktu konser di Indonesia tuh katanya di hotel mecahin 2 pot atau apa. Oh iya beneran. Iya, katanya. Astagfirullah, kurang ibadah itu. Bu. Nggak deket sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Coba dia rajin ibadah. Itulah gunanya agama sebagai pegangan hidup ya kan. Nah, bukan klub yang pegangan hidup. Ya, tapi sekarang semua orang nonton bola udah berasa kayak agamanya. Misalnya Ekspektasi itu, Bang. ekspektasi tinggi. Kalau misalkan kayak saya nih fans MU ya kan, ntar gue nanya ke Panji, kalau saya fans MU kalau udah kalah udah pasrah gitu, ya udahlah, mau gimana lagi udah 11 tahun Berserah, kona'ah. Giliran menang, kok dia bisa menang? Lebih aneh kan? Lebih aneh. Kok dia bisa menang? Kayak menang di final evaluasi City, kok lu bisa menang? Skornya apa? Sih bingung ya kan? Jadi kayak serba salah. Tapi kalau ngomongin Manchester United, Mas Panji kan kita tahu ya, walaupun mungkin nggak ngikutin lagi sekarang ya. Iya. Masih kan, Bang? Gue cuman deg-degan kalau ketemu Arsenal aja. Gue paling sebel sama Arsenal sih. Karena ada memesnya kemana-mana. Ya, bukan cuma itu, gue tuh pertama kali mulai rajin nonton tuh 2000-an. Pas rivalitasnya emang sama MU Arsenal. Arsenal. Oh, Roy Keane sama Vieira kan. Iya kan, MU tuh saking dominannya tuh dia ngelewatin ada rivalitas sama Chelsea, rivalitas sama Liverpool, Iya. Liverpool dulu, Iya. terus Arsenal, terus Chelsea,
terus City, Iya. terus hilang. Terus Itu ya udah. raib. Iya. Nah, waktu Arsenal tuh gue lagi sering-seringnya. Makanya terus gue juga suka Nistelrooy, itu kan tahun 2000-an. Iya. Tapi sih emang nggak terlalu ngikutin, mantau doang aja. Karena meme lu tau meme saya apa yang video potongan dia yang gitu ini, ya. fans Arsenal gitu. Gitu. Di mana-mana itu di Twitter ada tuh. Kalau MU kalah muncul lagi tuh bukan gue lagi. Gitu. Kayak baju MU. Jejak digital aja Iya. sih. Tapi kayaknya sama Bang Gilbas pernah ke Inggris kan Bang? Pernah ke Old Trafford. Old Trafford kan? Iya. Gue ke Old Trafford 2 kali. Sekali nggak ada pertandingan, jadi cuma stadion tour itu sama Gilbas. Ya. Terus sekali nonton lawan Leicester yang menang 5-1. Itu Yang oleh yang pertama, bukan ya? Hah? Yang Pokoknya setelah Leicester juara, biasanya musim berikutnya mereka main ke United, gue udah khawatir tuh. Iya. Leicester lagi juara kan, ternyata menang itu yang Pogba golin pertama kali. Pakai sundulan. Gue di situ sama Ari Kriting sama Pio Karisma Yongha. Keren. Itu lagi tur stand up berarti. Itu Bang? lagi itu tur Pragiwaksono kalau gue nggak salah. Waktu sama Gilbas tur Mesake Iya. Bangsa. Oh, kok kira dulu tuh kamu sampai yang fanatik sampai yang mengganggu mood segala macem. Memang iya, karena dulu enak nonton MU. Nonton MU kan hiburan. Lu nonton MU kan seneng lihat pertandingannya, seneng lihat deg-degannya tapi menang. Iya. Kalau sekarang yang lu cari apa? Orang kalah mulu, mainnya jelek, sebel. Kalau dulu tuh lo dari kantor, gimana nih? Jagoan tim gua. Itu enak ngomongnya. Iya. Sekarang tuh kayak Enak. Dulu tuh masa-masa itu nonton MU itu selalu ada yang bisa dibahas. Dengan terang. Nonton MU tuh kayak abis nonton bola gitu. Abis lu nonton Avenger, lu nyari temen lu yang nonton Avenger juga Iya, kan? iya, iya. Sehingga lu bisa nyambung ngomongnya. Iya. Kalau nonton MU juga gitu. Abis nonton MU semalamnya ketemu sama orang yang nonton, bahasnya enak. Nah, sekarang udah jarang-jarang pada nonton yang dibahas kalah, ngapain? Bete. lu bayangin nih gua Iya. di duck Kasiannya down. kami berdua Iya. nih. Di duck down nih, di duck down ya kan. Lagi karaoke night ya. Iya. Gua kan ngeliat karaoke waktu itu, gua mau kamar mandi, mau buang air kecil lagi jalan. Bang Tio, MU gimana? Ya Allah, Bang, lagi karaoke night, Bang. Kemana-mana. Boleh nggak sih kita nyanyi aja masuk ngomongin Resiko MU? memang. Sebagai brand ambassador MU cabang Indonesia. Itu aja baru fans ya, apalagi pemain MU-nya Bang. Kenapa Iya. tuh kalau pemain MU-nya? Bayangin pemain MU lagi di toko olahraga gitu. Oh iya, terus Dia lihat-lihat bola dia. pelet bola. Megang bola gitu ada yang teriak, "Mas, penalti!" gitu kan nih. Kasih Iya, kan kecewa, dia kesel. Pernah cuma pengen beli ya. Iya, pengen beli kan. Penalti, Mas. Handsball. Jangan gitu. Tapi Mas Ibzi kalau melihat Man United sekarang kan pelatih baru nih Ruben Amorim Iya. ya. Gimana menurut Mas Ibzi nih kedatangan Ruben Amorim ke Manchester United sekarang berprospek bagus nggak? Nafas segar sih ini buat aku. Nafas segar. Karena kan Nafas segar. kita lihat dari ininya juga kan track recordnya dia itu semoga bisa memberikan hal-hal baru lah buat MU. Oke. Karena yang aku perhatikan juga si Ruben ini dia Si Ruben ya. Si Ruben. ya fokus kan. Karena kalau dulu sempet jual pre-chicken juga Iya, sama bakso. geprek. Kalau sekarang udah mulai ngelatih aja gitu. Dan, iya. Jawabanmu kayak ini ya, pemain asing yang belum lama di Indonesia. Dulu sering di Liga Indonesia itu pemain ditanya nih habis menang gitu, semisal Persita atau Persija gitu. Gimana menurut Roger Batum atas kemenangan Persija? Kita main bagus, jadi kita menang gitu. Besok juga gitu lah. Tapi kan nadaku gak gitu. Tapi ini jawaban pandit yang kadang lupa baca jadi diputar sama dia. Bagus ini jawabannya. Awal mula. Awal mula panditnya aku baca-baca dikit juga minggu depan pandit bro. Gua dari istilah nafas segar dikeluarkan, gua tahu ya jadi bukan Bahasa kayak pandit gitu ya, Bang? pemain dia. Pemain lama. Pepandit dia itu. Layanan Jaka Surya bro. Gila, nafas segar bro. Nafas segar. Istilah jurnalis bola banget. Bung Toel ketemu kamu hilang. Belinya hilang dia, tinggal Tommy doang. Belinya hilang. Tapi menurut Bang Panji gimana? Menurut Ngikutin Bang Panji nggak gimana? pergantian Amorim, pelatih dari Amorim. Amorim? MU tuh punya pola yang berulang mulu. Dari Klubnya lagi main jelek, ya, pelatihnya dicabut. oke. Pelatih baru belum masuk, tiba-tiba mainnya bagus. Oh, Pelatih baru masuk, mainnya bagus. ya. Optimisme naik, tiba-tiba ngaco. Gitu mulu. Semuanya kayak gitu, termasuk yang sekarang. Semuanya kan kayak, wah gila, ini coach gua, lihat cara omongannya, lihat pernyataannya. Dulu Ten Hag digituin, ngaco juga. Sekarang Ruben Amorim juga digituin. Ntar juga sama aja ngaconya. Makanya patokannya kalau ngelihat pelatih MU itu stres apa nggak kantong mata. Kenapa?
Kenapa? Kantong mata pertama kali datang sama pas udah mau cabut. Iya. Tebel banget. Awalnya seger. Tebel banget, Ten Hag busnya tebel banget. Itu Tebel banget, saking tebelnya lihat capek cuy gitu. Lo yang ngomong capek lu. Berarti kamu setuju permasalahan MU tuh bukan serta-merta pelatih terus ya, Bang? Yo, pelatih diganti-ganti winning rate-nya ya segitu-gitu 48-an sampai 53-an ya gitu-gitu aja. Sama Rashford sebel nggak? Ah enggak menurut gua. Dia belum lihat video-video Rashford. Lihat gua justru lihat mulu. Yang mana, Bang? Kalau ngomongin soal bukannya ngoper malah nembak, egois itu kan attitude. dia terus udah gitu si Dalot. Dalot sama ini siapa yang Garnacho. Garnacho itu kan sering digituin kan. Cuman ya tiap era juga ada gitu-gitu. Nggak main ganggu. Iya, Garnacho. Gimana Garnacho? Lo sebagai pengamat pemain muda nih ya kan? Nggak usah ngomong. Gimana? Tadi sosok nebelin Garnacho sih ya, Garnacho gitu. Gimana? Garnacho nih menurut lo gimana? Kan setelah di-tackle Asnawi kayak penampilan tidak kembali lagi nih. Iya. Wah, itu mah pemain MU, Garnacho, Bang. Bukan, emang Garnacho pemain. Kok di Argentina uji coba Kan dia waktu itu uji coba main di sini. Oh iya. Habis itu dem-deman. Iya. Oh iya, jadi menurut aku Garnacho ini punya potensi besar lah. Nafas segar juga ini. Nafas segar juga. Gaya bermainnya gimana? Bermainnya unik kan, dia kan counter attack, dia kadang-kadang bisa bantu defense juga, ya kan. Paling dia susah jadi kiper doang kalau itu. Iya. Jadi sih menurutku masih kansnya besar lah buat Garnacho. Semangat ya Garnacho. Oke, terima kasih Tony Blank. Separatos. Vivi Dedes tahu Tony Blank siapa? Legend itu di Jogja, legend itu. Legend. Mesti apa dia? Salam Gonzales ayahku. Kalian kalau misalnya Vivi Dedes sudah nonton Tony Blank, tulis di kolom komentar ya. Separatos. Tony Blank. Udah lewat eranya tapi. Tahu Bang Panji? Tahu lah, karena masanya rame banget di sosmed. Iya, Tapi udah lewat. Parah, nontonan gue sebelum siaran dulu tuh. Lucu banget. Tony Blank. Tapi kalau ngomongin Itu Man Dustin United, sebelum ada Dustin. Dustin. Dustin penerusnya emang ya? Dustin penerusnya. Dustin itu kan dulu pendengar Trax FM. Oh iya benar, enggak tapi dia semua radio dia. Enggak, tapi dia sering banget datang ke siaran gua Molan Rio malam-malam datang. Betul. Gak jelas ngapain datang aja. Dia Iya. semua radio, Semua datang. Gen datang. Dia hafal acara Trax FM datang dia ngapa-ngapain. Datang semua di gua juga enggak tahu dia Tahu nggak ngapain. dia ngapain tuh? Ngapain? Jual pempek sebenarnya. Suka ada tuh di radio. Ada suka bawa. Iya bener. Iya itu, tapi cuma udah habis, jadi Iya, nongkrong kalau Iya. gitu. Habis selesai dagang, Iya, nongkrong di radio. nongkrong. Sekarang jual pempek. Itu sebuah contoh yang sangat konkret. Tuhan bisa membolak-balikan rezeki orang dengan begitu cepat. Betul. Tapi kalau Jual dalam pempek, hal kan? dia yang bolak-balikin ternyata muslim sih. Iya, gue jadiin lah lu. Gitu. Iya, nggak ada muslim jualan berem dia sekarang. Suling lah ya. Suling. Tapi yang sekarang mungkin nih, yang nasib lagi kebalik adalah Man City. City. Kembali. Ikutin apa? Itu gua ngikutin. MU ketemu City 15 Desember hari Minggu nanti. Yang satu lagi begitu, yang satu lagi begini. Ya kan, sama-sama problematik. Berapa pertandingan? Itu 9 pertandingan kalah ya? kalah terus. 9 kemarin lawan Juventus kalah. Menang lawan Nottingham Forest doang. Yang Nottingham Forest kalian MU. Gue ngikutin karena aneh. Bener kan? Muncul mulu ke feed gue. Aneh. Gue juga aneh. Dia kan kemarin marah-marah gara-gara dia habis tanding lawan siapa ya? Habis kalah lawan siapa Iya. tuh? Apa Yang Everton video apa ya, lawan video. Liverpool yang dia. Kenapa lu bete kalah gitu? Oh enggak, itu tuh abis final Piala FA. Abis final Piala Itu ternyata FA. video abis final Piala FA yang udah dia pakai lama. suit itu kan. Iya, yang dia balik lagi gitu kan. Kalau ternyata video lama ditarik ke sekarang. Iya, tapi kan Stres sih, Bang. Strike yang pasti baru stres. dia harum gitu bang. iya yang Cakar-cakar luka-lukaan, muka. Iya, iya. luka-luka kan. Iya tuh. Kayak dia butuh psikolog bener deh. Iya, benar gue setuju. Itu gue ngeliat coret-coretan di mukanya itu kayaknya dia kesel sama dirinya sendiri kan. Itu kayak gue kalau ngurus comika tuh kayak gitu. Itu stres sendiri. Saya membaca itu dari saya tahu ini. Mana sama-sama botak kan. Yo, Ya, MU Gua lawan lebih City mirip. ketemu nih ya, dua tim problematik kan kita pasti ngetek, kita nggak tahu MU menang apa kalah ya. Tapi masih excited nggak kalau lawan City bang? Kalau lawan City, kalau derby sih selalu ya, itu selalu besar lah. Pokoknya sebenarnya historically dan traditionally MU Liverpool, Ya. MU City udah pasti lah tuh. Kalau gue personally MU Arsenal.
Gitu. Tapi Gimana? pasti gede lah itu. Mas Ibzi, melihat peluang United lawan City, apakah akan terjadi kejutan atau tidak? Ya kan kita tahu lah ya dua tim ini ya emang lagi problematik. Iya. Problematik. Ya kan tadi City juga 9 kali belum menang-menang gitu kan. Jadi ya kita lihat justru ini yang serunya gitu ya kan. Ini yang serunya. Bagaimana nih dua tim ini harus menangani satu sama lain gitu. Jadi tugasnya pelatih lah untuk memotivasi para pemainnya itu. Faktor ini pemain MU punya pemain baru namanya Bebeto tuh. Menurut lu gimana? Faktor Bebeto gimana? Bagus dia, karena kan dia dari kecil udah suka minum susu juga. Karena Kuat, tubuhnya kuat. Tapi lo yakin nih Bebeto bisa nyetak gol nih? Yakin lah di pertandingan besok pasti Bebeto. 1, 2, Garnacho. Garnacho. Tapi MU besok si Tabah Penemuan absen gimana? Siapa? Tabah penemuan. Tabah penemuan absen. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin dia lagi mencari sesuatu kan. Sama backnya Butros Gali bisa main lagi katanya. Udah nipu nih. Udah mulai nipu nih. Kan emang gua kayak bego sih, cuma kayaknya udah terlalu nipu banget. Hibzi, dari Bebeto juga ada nipu tadi itu. Dari Bebeto, pemain Brazil 90-an itu. Butros Gali, sekjen PBB. Yoi, bentar lagi Kofi Annan keluar. Kayak ini, kayak penjual salad di tempat wisata. Ya, penjual saat di tempat Selalu wisata. nipu, selalu kecut. Selalu nipu. Manis, yang dicoba doang. Kan dikasih gula. Selalu kecut bro, selalu sepet gitu. Manis, pas bawa pulang 2 kilo, busuk semua. Sabar. Tapi gimana, derby Manchester skor Derby berapa, Manchester. Mas? Berapa skor? Akurat nih Mas Bukti. Akurat. Dengan siapa? Dengan yang City? Mohon maaf MU. 3-1. Menang? City. Menang? Ya emang iya. Emang iya. Tapi menurut lu menang City? City bang. Lu gimana Mas Wanji? Ini Ya gue pasti jawab MU lah. Nggak mungkin gue nggak jawab MU. Yakin ya? Yakin gue. Oke. Harus yakin. Saya juga pasti kan Man United ya. Nah, kita tanya prediksi skor. Ya. Dari Tapi nggak boleh mengeluarkan istilah nafas segar. Boleh. Langsung problematik nggak boleh. Problematik nggak boleh. Langsung angka. Silakan sportcaster angkatan dik doang. Sambas sangat sambas. Angkatan dik Ragu-ragu doang lagi. Icuk. 3-2. Anjay. Siapa? Untuk bebas. Mau siapa? Salah satu. Kan skor doang. Katanya skor Untuk doang. bebas. Oke. Cuma skor. Ditambahkan skor dan yang menang. Siapa? Ya. Harus ada pilihan Harus ada pilihan. kayak orang acara debat pilpres nih. Salah satu pasangan cuma bilang, ya namanya orang beda-beda mas. Gitu. Ya nggak ada pendapat. Isi. Segoblok-gobloknya orang. Iya. Nggak ada orang prediksi jawabannya 3-2 buat siapa bebas. Nggak Ya ada. kan angkanya doang, skornya doang. Nggak ada yang ngomong Yang gitu. lengkap dong Bang Panji. Oke. Menang mana? Skor berapa dan siapa yang menang? Oke. MU deh. MU yang menang ya. Kok pakai deh? Karena ini ada Bang Tias. MU yang menang, MU dia tuh MU yang menang atau MU kalah? MU yang menang. Oke, sekarang ngomong terserah lagi gue banting nih. Enggak, MU yang Berapa? menang. Berapa? 3-2. Oke. 3-2. Bebeto Tiga-dua. karena Ini kandang MU kan? kandang City. City. Oh ya City lah. Bandit macam apa langsung berubah. Ya kan, karena stadion menentukan support dari penonton gitu kan. Ketika City mereka semangat. Ibaratnya mereka main tapi di kandang yang netral, misalnya mainnya di JIS, Jalak Harupat menang siapa? MU lawan City main di Jalak Harupat. Kalau di JIS, Jalak Harupat. menang Jalak Harupat apa JIS gitu. Gimana? Yang ngobrol sama supir Gojek nggak nyambung. Gak kedengeran. Hibzi itu jago banget main goblok ya. Main goblok jago banget Hibzi. Dibacain. Gila. Di Jalak Paling Harupat jago. ya, di Jalak Ya, ya. Harupat mungkin 3 sama. Nggak bisa nentuin. 3 sama. Nggak bisa Main nentuin. aman. Main aman. 3 sama Main untuk aman. Karena semua pada sibuk beli batagor di depan stadion. Iya. Emang ada yang jual batagor depan Jalak Harupat?
agak kesanan dikit. Kesanan dikit. Ada. Ngarang aja. Klaim aja dulu sanan dikit. Orang percaya kok, apalagi kalau udah bilang jadi pandit, orang percaya apa yang lo ngomongin, bener. Pandit. Seperti halnya orang percaya kamu pakai baju fantasi timnas Indonesia. Nah, bagus banget nih. Ini Indonesia kan sekarang lagi AFF nih. Yoi, ASEAN Cup namanya. Ya, kemarin kan menang tipis 1-0 lawan Myanmar. Sedangkan tetangga kita Malaysia imbang melawan pohon. Kamboja. 2-2 sama Kamboja. Dua-dua. Melawan pohon. Tapi ini pemainnya sama kayak yang ini nggak? Nggak beda. Nggak beda. Jadi ini Beda. kombinasi pemain umur 22 sama pemain yang senior berapa kayak Marcelino, Arhan, terus ada Rafael, ada si Peri Sandria, Laman, Bang. Rocky Putirai, LA Boy. Aples Tecuari, gitu kan. Roni Wabia, Edward Ipak Dalam, Mukhtar. Ruli Nere. nah, tapi kombinasi. Kombinasi. Tapi mereka kan pemain muda. Iya. Nah, Bang Manji, ini kan kayaknya belum pernah berstatement di media apapun ya tentang naturalisasi. Nah, Kamu gimana? ini. Pendapatmu tentang naturalisasi Naturalisasi. pemain di timnas? Ayo Bang. Hati-hati dipotong-potong aja. Potong TikTok nih ntar. Dipotong, kayak- terakhir dikasih sound. Terakhir sih ada teman kita yang panjang tuh urusan yang ngomongin naturalisasi. Siapa? Fuad. Jangan Bang Manji. Gue sejujurnya nggak terlalu, kayaknya isunya tuh bukan di naturalisasi, tapi di berapa banyak pemain naturalisasi. Itu nggak sih isunya? Iya sih. Macem-macem sih Macem-macem masalahnya. Angle-nya bisa dari mana aja masalahnya. Kalau gue pribadi gue nggak ada masalah. Masalahnya Kalau menurut gua, dan juga gue juga nggak tahu nih. Ini tuh sebenarnya tuh inisiatif ET atau inisiatif Mas Mendito. Ini tuh yang bilang bahwa yuk kita naturalisasi terus jumlahnya kayak gini. Ini dari ketua PSSI atau dari Menpora? waduh, saya belum baca berita itu. Tapi kalau gitu berarti kan PSSI ya? Aku WA dulu aja, Pak. Oke, boleh. Nah, intinya gini. Kalau BBM-nya ngoping. Intinya gini. Terasanya tuh kayak ini adalah kalau istilahnya tuh hack, kayak cara cepat untuk prestasi. Nah, Gue inget banget Ete waktu itu pernah bilang, ngapain sih lu? Ini sebagai analogi ya. Iya. Ngapain sih lu timnas perempuan lu adain, lu paksain untuk ikutan, padahal liganya nggak ada gitu. Terus Ete bilang, tapi kita mesti bikin hero dulu. Kalau ada prestasinya, kalau ada hero-heronya, kalau namanya oke, orang senang, lebih gampang untuk kita bikin liga. ya. Nah jadi kayaknya yang pengen dilakukan sama ET kalau memang inisiatif ET adalah pengen nyari jalan pintas non politis, non kompromistis untuk punya prestasi. Akhirnya jalan pintasnya itu adalah naturalisasi. Bawalah sebanyak-banyaknya anak atau berdarah Indonesia yang, atau mungkin nggak dari Indonesia, ada banyak teknisnya juga kan. Ada yang tinggal di sini lama, bisa juga kan. Supaya dapat prestasi dulu. Nanti ketika prestasi udah ada, baru kemudian lebih mudah untuk melakukan hal-hal lain. Menurut gue sih, kita sih nggak punya kuasa, kita cuma bisa ngoceh doang. Itu mah keputusannya ET. Tapi buat gue, kayaknya jalan pintas itu nggak beneficial untuk apa yang kurang di sepak bola Indonesia, yaitu sistematika sepak bola yang benar gitu. Kalau jalan pintas atau jalan cepat untuk mendapatkan prestasi itu tentu bikin pecinta sepak bola bahagia, tapi lebih membuat dia happy sebagai ketua PSSI. Karena jadi kesannya sebagai ketua PSSI dianya berprestasi. Mungkin jadi leverage untuk politik nanti, gue juga nggak tahu. Tapi buat apa kita bikin hack atau jalan pintas kayak gitu kalau yang basic-basicnya atau yang dibutuhkan, semua orang kan ngomongin hal yang sama soal perbaikan sepak bola Indonesia ya, nggak dijalanin juga gitu. Ya usah batasnya nambungan. Keren. Gitu. Kira-kira aman gak tuh barusan? Aman nggak, Bung? Aman. Ya. Nah, sekarang lu. Nah, lu gimana? Kalau aku ya, Bang, naturalisasi, pemain-pemain diaspora. jujur aku happy dengan kemarin nonton timnas Indonesia. Musik apa nih? Padang masih. Gua ada musik. Kayak gue bego banget gitu. Bego sih ya. Enggak lah, ini Pak. Ya jujur aku happy gitu nonton kemarin menang gitu kan. Terus pemain kita itu lebih bagus gitu. Cuman yang ini personal aja ya, personal. Cuman kayak agak aneh aja gitu, ini timnas Indonesia tapi kayak
bule-bule semua gitu. Itu personal aja. Jangan diserang ya. Ini personalku aja. Cuman akunya happy gitu. Gila, timnas Indonesia udah kayak gini ya gitu. Ya, tapi dia siapapun itu yang membela timnas Indonesia udah jadi warga negara Indonesia, ya udah kita dukung dia warga negara Indonesia. Dan sesuai regulasi juga setuju. kan. Sesuai regulasi. Iya, makanya tadi gue bilang sebenarnya kan kalau dibilang salah, nggak salah juga. Ini mah hak prerogatif gitu. Dan pemain-pemain yang kemudian dinaturalisasi, kita bisa ngeliat kebanggaan mereka bermain untuk Indonesia juga kok. Orang juga senang, kayak Hifzi ngeliat hasilnya juga senang. Happy gitu. Bang, bener. Cuman kan, ya mana yang kita mau banding, kan kita sekarang bergulat antara kebahagiaan sekarang sama kebahagiaan jangka panjang gitu aja sih. Karena sebenarnya hal ini juga sering terjadi di negara-negara yang mungkin sedang konflik ya. Nah itu akhirnya saya jadi tahu Bang, kayak kemarin kan sempat bertanya-tanya kayak Palestina, Afghanistan itu selalu bagus di Piala Asia, di kualifikasi mereka diasporanya banyak. Yang kayak mereka dari katakan dari Syria atau misalnya Iran gitu, yang mereka banyak yang keluar dari negaranya, dicari-cari. Oh ini ada nih ternyata orang keturunan yang main di Belanda, di Inggris semuanya. Mereka mungkin keluarganya pindah pindah ke Inggris sudah lama, ya anaknya jadi warga negara Inggris, tapi ternyata dia punya emang darahnya dari daerah negara tersebut. Belum dah sebenarnya sepak bola gitu. Iya memang dia. Kalau nggak salah siapa ya, Mason Greenwood ya mau keluar dari timnas Inggris? Mau ke Jamaika. Iya, dulu si Wilfred Zaha. Iya, Zaha ya, karena Aaron Wan-Bissaka juga mau pindah negara karena nggak dipanggil-panggil. Ya. Gitu. Pada saat yang bersamaan ada orang kayak Ryan Giggs yang Wales, ditanya lu kenapa sih nggak mau masuk ke Inggris aja hitungannya gitu. Dia mau Wales karena ibunya, bapaknya karena ninggalin dia. Iya. Tapi pernah bersatu mereka tuh, Great Britain tuh tahun berapa? Iya, 2012. Betul. Ada garis. Yang paling gampang adalah kalau ngelihat timnas Irlandia itu setengah pemain timnas Inggris itu juga bisa bermain di timnas Irlandia. Declan Rice, Jude Bellingham, bahkan Harry Kane, Jack Grealish itu bisa main di Irlandia. Tapi Keturunan. Soalnya ada UK, ada Great Britain, iya kan? Iya. Macam-macam, ada Scotland juga, campur aduk. Kayak kan tuh kayak Pulau Jawa jadi 3 negara. iya, benar sekali, Bang. 3-4 negara ya kan. Ya. Nah, Bang Manji kan sukanya bahas politik-politik. Apalagi kalau pas lagi stand up. Makanya kali ini kita mau ngelihat 5 pemain sepak bola yang akhirnya mutusin banting setir ke dunia politik dan sudah dirangkum dalam Clear Top 5. Ini dia. Urutan kelima, kita punya Jack Comboy. Beliau pernah menjabat sebagai anggota legislatif DPRD Papua pada 2009 sampai 2024. Asik, fotonya khas banget nih. Tapi dulu gimbal gitu dulu. Galak cuy, dulu lapangan. Sangar dulu. Jack Comboy. Lu tau gak Jack Comboy? Keras. Iya, gimbal kan dulu. Ini dia main tahun berapa? 2000-an. 2000-an ya. Nah, kayaknya aku pernah ngeliat tuh, soalnya kan zaman-zaman dulu PSBL masih main tuh. Iya. Bandar Lampung. Di Bandar Lampung kayaknya dia pemain Bandar Lampung bukan? Bukan, pemain Persipura, Jayapura. Soalnya yang gimbal juga. Ya kan nggak semua Bukan orang pemain gimbal. Papua sih, bukan pemain Papua. Ras Muhammad juga gimbal. Tapi dia rapper. Kayaknya orang Lampung yang gimbal aja deh, tapi bukan dia ya? Bukan. Bisa jadi itu drummernya Sen Loko. Oke, urutan keempat ada Hakan Şükür. Beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR Turki pada 2011, namun terseret kasus kudeta dan penghinaan terhadap Presiden Erdogan pada tahun 2016. Hakan Şükür tahu aku Hakan Şükür. Pernah dengar. Tahu, Ini mah legend ini. Legend 2002 dia Piala Dunia 2002 Turki bawa urutan juara 3. Dia gol tercepat ya? Iya. 2002. Hakan Şükür tuh pada masanya kayak nama kodian gitu, dikit-dikit Hakan Şükür gitu. Dia menghina apa ya ke Erdogan ya? Enggak tahu gua. Presidennya presiden Takut juga. Tidak berani dong. Tidak berani. Yang ketiga ada Pele. almarhum. Ya, almarhum. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Olahraga Brazil pada tahun 95 sampai 98. Terobosan yang paling dikenal Pele Law, aturan hukum yang mewajibkan atlet dan klub untuk menulis dan menandatangani kontrak kerja secara bersama. Keren ya, sampai bikin Karena kontrak itu penting, karena banyak pemain kita yang nggak baca kontrak. Karena negaranya juga waktu itu masih ugal-ugalan soal profesionalismenya gitu. Lo bisa nggak digaji, nggak ada kontraknya, nggak ada. main di timnas ternyata suruh meromoin biskuit, nggak ada kontraknya. Itu taktik. Siapa? Siapa dong? Semisal mah, semisal. Sebut. Semisal di Brazil gitu. Sebut namanya. Ronaldinho kamu main di timnas bayaran 1 juta. Pas main Mas Ronaldinho video bentar ya buat capoeira gitu. Buat capoeira. Promo capoeira. Promo capoeira, kenapa jadi promo Promo capoeira? capoeira nggak apa-apa lah, kan budaya mereka. Mana bisa lagi gue yakin.
Oke, yang kedua kita punya Kakak Kaladze. Dia Georgia. Ya, dia menjawab sebagai Menteri Energi. Wih, Energi 2012. Beliau juga pernah menjadi anggota DPR Georgia pada tahun 2012 dan berlanjut menjadi wali kota Sibili pada 2017. Kenapa jadi Menteri Energi ya? Ya mungkin waktu main energi dia masih tersisa. Cukup energik. Karena dia cukup kuat ya energik. waktu main bola. Ya, ekspresif juga. Harus dia. semangat tinggi ya. Tapi kayak gini penting Bang, kayak pemain bola tuh pendidikannya juga harus gitu biar kedepannya nggak cuma jadi pelatih, jadi apa. Kan ada cari kayak siapa tuh Manuel Flamini ya yang dia kaya banget kaya gara-gara tuh dia dia. punya bisnis startup ini Energy. Iya, gue pernah lihat itu di Reels Instagram. Iya, dia lebih kayak Ronaldo cuy. Kekayaannya banyak banget, asetnya gede. Iya. Kalau Weghorst bacanya gimana? Weghorst emang Itu mah anak orang kaya. Anak orang kaya. Anak orang kaya. Andrea Pirlo juga anak orang kaya. Iya, Wah, anaknya bapaknya Raffi bang- Ahmad kan Weghorst kan, makanya anak orang kaya. Mark Locke juga tuh bagus dia. Kenapa emangnya? Dia punya usaha banyak gitu. Dia bikin Manajemen sekarang dia. Apa? Manajemen. Manajemen. Kalau nggak salah dia punya klub e-sport dah. Iya, Iya, iya. Terus juga dia bikin tempat-tempat latihan bola buat anak-anak gitu, yayasan-yayasan. Di Bagus, Jogja ada Mark Locke. juga dulu kapten PSM Mas Marjono dia buka pecel lele di Tugu. Halo Mas. Jadi PNS juga sekarang. Enak nggak? Mana PNS ya? Oh, kalau di Indonesia Bang, ini kayaknya saya pernah dengar beberapa pemain itu ada yang semisal gajinya nggak terlalu Iya. Gede. Besar. Dulu tapi era dulu tapi dijanjikan jadi pegawai gitu-gitu ada dulu. Oh, ada. Ada kan gitu Bang. Lebih ke jaminan jangka panjangnya. Iya. Jadi Sriyadi tuh yang di Bandung ya di PNS. Zainal Arif Zainal Arif ya, PNS. Ilham Jayakusuma. Ilham Jai. Ya, Ilham itu Jai. juga jadi Langsung aja kita masuk kota pertama yaitu George Weah. Terus ya ini. Dia awalnya sebagai anggota Senat Liberia 2015, kemudian berlanjut jadi presiden pada 2018 sampai 2024. Dia menjadi pesepak bola pertama yang bisa menjadi presiden di suatu negara. Anaknya main di Amerika tapi ya. Ya, anaknya milih negaranya Amerika. Si Timothy Weah. Timothy Weah. Tapi dia kampanyenya gimana dulu? Juggling antar kota gitu. Bisa gitu ya. Dari kota A ke kota lain gitu ya. saya janjikan negara yang aman, nyaman dan bermain counter attack gitu. Saya janjikan 1000 warga kita jago dribble. 1000 lapangan sepak bola di setiap ujung gawang ada gitu. Iya, buat ibu-ibu saya nanti kasih pelatihan duel heading. Latihan duel heading. Di Bima ada tuh duel heading itu. Sebenarnya masih banyak juga, ada Roman Pavlyuchenko juga. Iya, Roman. Itu jadi Emang apa Indonesia dia? nggak ada? Indonesia ada Bio Paulin, itu nyalek, J Komboy tadi, terus nggak salah tuh Atep juga. Atep ya. Nyalek Atep. DPRD. Nyalek. Terus ya gagal, nggak usah disebutin. Tapi Mas Panji nggak mau Apaan tuh? Jadi pemain sepak bola? jadi political gitu? Kalau pemain bola kita udah nggak bisa Mas Panji kita. Sorry kita. Gue masih ngincer timnas U50 nih gue. Enggak ada. Gila lo, gue striker flamboyan bro. Politik Bang. Kerja cuma gini-gini doang di lapangan. Jisteroy. Jisteroy. Udahlah, langsung Ji. Nggak pengen, Bang. Politik tadi belum dijawab. Enggak. Katanya masih jadi Bupati Blora. Kenapa Bupati Blora urusannya apa gue? Katanya mau jadi wakil Bupati Bima. Sama Ngapain itu Regen itu? Mau jadi ketua RT RW Queens New York itu? Enggak juga, enggak ada RT RW-nya itu Queens. Di Amerika pakai apa, Bang? Enggak tahu tuh gue. Sosial gitu. Enggak tahu, gue enggak tahu ketua. Orang suka nanya, RT ini siapa? Kagak tahu gue. Enggak ada tahu rapat. RT, enggak tahu Berarti RW. enggak ada rapat-rapat masjid gitu Enggak ada. pernah, enggak. Rapat masjid enggak ada, masjid juga kagak ada dekat rumah. Rapat masjid. Grup WhatsApp enggak ada Aneh lu. kenduran apa? Kenduri. Kenduri. Iya, Enggak ada. Nggak ada acara 17-an gitu di komplek gitu? Enggak ada. Lo berarti 17-an. waktu tinggal di situ nggak izin, Bang? Kayak ke orang apa? Enggak ada izin apa-apa. Langsung situ. Bisa ada duit untuk kontrak, udah ngontrak aja. Ronda nggak ada ronda? Ada. Amerika kan serem malam, Bang. Kalau ngomong ronda tuh kayak ada bau nyamuk apa? Bau nyamuk bakar, main parambol, nggak ada tuh di New York. Di New York nggak ada bro. Sosialnya di New York apa, Bang? Perumahan gue tuh perumahan yang rata-rata dihuni sama antara orang Korea atau ya orang kulit putih kayak dan tua-tua lagi. Sebelah kanan gue kaki ini, sebelah sana ini. Pokoknya banyak yang tua. Emang perumahan lama. Cuman kan di Amerika tuh sekolahnya sistem zonasi. Iya. Jadi
gue pengen sekolah bagus untuk anak-anak gue yang gak ada penembakan, nemu sekolah di situ, tapi konsekuensinya harus tinggal dekat situ. Konsekuensinya emang nggak murah nyawanya, gitu. Tapi ya udahlah, yang penting anak-anak tenang gitu, nggak parno. Parno juga. Bahkan di sekolah anak gue tuh sebenarnya ada penembakan, sekolahnya Dipo. Iya, sekolah Dipo ada penembakan. 2019, ngeri. Amerika tidak lolos dari kayak gitu-gitu. Tidak seindah yang kita lihat di film-film. Bro. Nggak seindah. Tahu nggak yang lu nggak bisa rasain ketika lu nonton film Amerika tentang New York? Apa? Baunya. Oh iya, temen gue pada bilang bau. Iya. Kenapa? Lu kalau nonton film tentang New York, lu mungkin bisa ngeliat gedungnya, tapi lu nggak bisa nyium baunya. Asli itu kota bau banget, bau pesing, bau ganja, bau pesing dan ganja jadi satu, bau gembel, bau banget. Bau gembel. Sumpah. Lu kita kan di Jakarta punya MRT kan. Ya. Nah, di New York juga ada MRT, tapi dari tahun 1914 kan dari udah zaman tua dulu. banget lah, udah tua banget. Dan bukan cuma kondisinya tua, gembel tinggal di situ. Bukan naik, tinggal di situ. Nggak ada kamar mandi? Nggak ada, bokranya di situ. Karena kayak pas gue ke Bandung kemarin, gue nanya kenapa nggak ada kamar mandi di stasiun. Karena kalau nggak dipakai gembel buat tidur. Iya, memang. Bau banget, gila kali. Mana orang-orang pada mabok, ngoceh sendiri. Gue nggak tahu dia pakai apa, dia ngoceh sendiri. Ngoceh di kereta gitu, aneh banget itu. Presidennya Arnold situ. Arnold siapa? Schwarzenegger bukan. Gubernur California juga itu udah lama. Udah nggak lagi Mas Mukti. Iya. Albibak. Ini pertanyaan terakhir tentang New York, Bang. Kan kamu tadi bilang katanya tinggal di rumah-rumah tua. Udah diliatin hantu Amerika, Bang. Nah, itu dia. Gue tuh nyesel banget dengan stereotip rumah tua Amerika Serikat yang sering ditonton. Karena sekarang gue tinggal di rumah tua itu. Yang kayak Gue pas film-film. awal-awal tuh di rumah takut. Karena rumah gue kan ada basement. Basement itu tempat apa namanya, washer dryer di basement, heater di basement, air panas. Jadi emang sering harus turun. Jadi setiap kali turun tuh, aduh takut ya, kebanyakan nonton horor. Gitu. Iya takut gue, di kaca tiba-tiba yang muncul gitu. Tapi lama-lama ternyata nggak pernah muncul. Nggak pernah, gue bahkan kalau pulang sendirian suka takut. Gue paling sebel sama Halloween. Karena ada rumah-rumah yang niat banget ngehias rumahnya dengan hiasan-hiasan Halloween. Iya kalau cuma lucu-lucu dan warna-warni. Serius? Ada yang beneran kayak Serem. kayak kuburan, sumpah dah. Gue masukin ke vlog gue. Pokoknya kalau udah Oktober gue paling males dah. Sama New York kan udah kayak hantu, rumah hantu di mana-mana. Kalau di sini kayak hiasan mall aja gitu, Bang, gitu. Iya, kalau di sana niat, sumpah. Ada orang-orang, tapi memang mungkin kultur ya. Kalau udah Natal, wah total banget. Kalau udah misalnya Halloween, total banget untuk hias rumah-rumahnya. Jadi gue kadang-kadang suka takut sendiri, tapi lama-lama udah tenang. Udah capek, udah terlalu capek hidup New York tuh, capek banget untuk peduli sama hantu. Biarin aja lah. Hantu paling Casper paling juga. Oni Syarial. Kaget sih gue kalau hantu gue Oni Syarial sih gue kaget. Kenapa Oni Syarial? Ozi Saputra. Kenapa Ozi Saputra? Ya udah kita langsung masuk aja ke Sabda Clear Mukti Intut. Oke. Ini seperti biasa Mas Panji di Trivia, Sabda Bang. Clear Mukti Intut, Mukti akan memberikan muk trivia. Muk trivia. Muk trivia yang akan membuat kita semua tercengang-cengang, dan nanti juga akan ada sabda spesial atau wejangan-wejangan dari Mas Panji untuk kepada Pevin Dedes. Oke. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya, Masya Allah. siap. Masya Allah. Agak berat tapi gue siap. Silakan Mas Mukti. Musik, Bang. Anjay, minta. Musik bang. Dari C minor. C minor. Karena bintang tamunya Mas Panji di sini, saya akan ngasih trivia-trivia yang cerdas dunia sepak bola. Keren. Banyak orang mengira pemain paling murah di dunia adalah Balotelli. Itu salah. Yang benar? Padahal Pemain paling murah di dunia jatuh pada pemain India kelahiran 10 Agustus 2008. Posisinya pemain tengah. Oke. Dia bernama Ruhit Murah. Ada Ruhit Murah. Bener, kelahiran 2008 bener. Midfield. Tidak bohong. Ruhit Murah. Emang namanya murah. Iya. Selanjutnya ada lagi. Ruhit juga kan bahasa India untuk agak murah. Nah, agak murah. Ruhit Selanjutnya
Mungkin orang mengira dunia otomotif dan dunia sepak bola itu jauh. Iya. Padahal dunia ini sebenarnya saling berkesinambungan. Oke. Karena di Inggris, di klub Stade Reims, ada pemain Belgia kelahiran 14 Oktober 1999 yang keturunan motor. Keturunan motor. Kok keturunan motor? Kok bisa? Pemain ini bernama Maxim Busi. Namanya Busi. Namanya Busi. Tinggi bro, 182. Maxim Busi. 182 tingginya. Maxim Busi. Maxim Busi. Ada lagi. Ada lagi? Ayo dong, 20 dong. 20. Mau lagi? 20 katanya. 20. Kita turuti. Kasih Mas Muk. Oke. Keturunan motor. Oke. Bukan keturunan makhluk bahkan, bukan keturunan. Udah benda. Keturunan benda. Oke. Busi lagi. Wih. Ngarang setup. Menyusun setup. Oke. Ya. Dapat. Banyak orang mengira pemain sepak bola yang paling jago berlari cepat dan juga pintar menggiring adalah Lionel Messi. Oke. Anggapan itu salah. Anggapan itu salah sama sekali. Setelah saya mengetahui nama pemain ini. Jadi ada pemain Turki kelahiran 6 Juli tahun 2000 Dia berposisi sebagai sayap kanan bernama Tayfun Bebek. Typhoon bebek. Ini bisa dua-duanya. Dari mana sih? Ini bisa kata typhoonnya, bisa Bisa kata bebeknya. Kalau yang bebek gimana? Kalau itu kan yang typhoon. Tadi yang kecepatan kan? Iya, Iya, Typhoon kan menggiring bebek, menggiring tadi bebek. Udah. Mau nggak terakhir nih? Gue ngebayangin hari-hari Mukti dipakai untuk menghabiskan cari nama-nama aneh. Research ini emang research Riset ini. ini dia pandit banget. Lagi dan lagi sepak bola dengan otomotif saling berkesinambungan. Sepak bola dan otomotif. Karena lagi tren otomotif kan Iya. sekarang ya. Sekarang terlahir kembali seorang pemain. Terlahir kembali. Enggak, maksudnya tadi kan udah ada. Oh, Ini iya. ada lagi keturunan motor lagi. Oh, keturunan motor. Motor lagi. Terakhir kembali lagi. Dan saya yakin ketika bermain dia adalah pemain yang apa ya? Gesit. Pegang kendali. Oh, pegang kendali. Pegang Oke. kendali. Ada pemain berkewarganegaraan Jerman, lahir 26 Juni 1988. Oh, tua ini. Dia mampu memegang kendali karena dia bernama Oliver Stang. Oliver Stang. Udah pensiun tapi. Oliver Stang. Bukan Oliver Kahn ya. Betul. Dia memegang kendali. Oliver Stang. Oliver Stang Stang. tinggi nggak? Stang tinggi nih. Gua rasa Stang di tinggi. lu agak konsisten dikit dan agak sabar dikit ketemu Oliver Steer juga ada. Iya, ada. Ini terakhir tapi nggak usah aku bacakan. Bang Panji nggak aku kasih premis, setup. Iya. Langsung baca namanya. Langsung aja. baca. Ngakak atau enggak? Iya, Oke. baca nama langsung ngakak atau enggak? Nggak usah Iya. set up. Pakai diginiin lagi. Gue ini nggak bisa ngeliat tuh bang. Biar nggak Orang dikebak. kayak anti ini. Oke. 1, ntar. 2, 3. 1, 2, 3. Anjing. Gak mungkin. Gak mungkin ini. Jangankan ini dulu ya. Lu ngarang ya? Enggak. Coba apa? Coba aku. Karel Janco. Namanya Karel Jancok. Tapi yang Namanya paling Karel Jancok. Yang lucu adalah Karel Jancok. Jancok depannya Karel gitu loh. yang paling melegenda sampai Si. episode Speak Bola kali ini ada dulu pemain bola namanya Lukas Mati. Takut dikira karang ntar. Itu bener. Nggak, saya kagum dengan Apa? kesabaran beliau Ya. meriset nama-nama kocak. Ya kebetulan saya juga kerja di Diskup Kubum apa sih itu? Itu kan apa? Komdigi. Duk Capil. Dukcapil. Oh. Itu kan, Dukcapil. Bahkan dia udah bikin apps untuk itu, untuk mencari AI. Udah bikin AI-nya kan? Masih pitching sama orang Windows. Bikin AI khusus nama Picing-picing unik. sama orang Windows Ya, lagi. masih belum AI nemu khusus harga. nama Orang unik Windows sepak yang bola. dia picing-picing. Orang jendela, aduh. Oke, sekarang kita langsung menunggu sabda spesial dari Mas Panji Pragiwaksono. Silakan Bang, ala Sini. Betul. kata-kata hari ini atau apa? Sabda spesial dari saya Ya.
hidup kadang penuh stres. Kendati pun Anda akan selalu bisa menikmati konten-konten seperti ini, tapi Anda bisa hilangkan stres Anda dengan menonton Mens Rea Stand Up Comedy Tour. April sampai Agustus 2025, tiket dibuka penjualannya 10 Januari 2025 di mensrea.id. Pembahasannya 100% politik. Bukan sepak bola, tapi ya lumayan lah seru juga. Permainan juga. Ya, tapi lebih ke promo itu dari Bang. Betul, nggak apa-apa. Lu pikir gua kesini ngapain kalau bukan bola? Iya, lu tadi nggak ditanyain, lu parah. Lu pikir gua di sini karena gua doyan bola? Marah. Iya. Nabil nih, nggak Gak ada yang nanya, gua masuk sendiri. Iya. Itu berarti tur berapa kota nanti, Bang? 10 kota, 11 sama Jakarta. 11 Jakarta. Openernya ada siapa aja, Bang? Oh, banyak banget. Di Saya nggak hafal, ada di Mens Rea tadi. Ada Yono Bakri, ada Ristek, ada Zahra Petani, ada Amal Silviani. Banyak. Informasinya semua harga tiket di mensrea.id. Yono Bakri alias Yono Modric. Yono Modric. Betul sekali. Alias belalang. alias penjual tikus basi. Alias makhluk Ice Age. Alias kita nggak afdol menutup dengan sabda dari pandit terbaru kita. Ini baru Ini dia. sabda sepak bola. Ini dia pandit paling keren sekalter sejaksel Jogja Selatan Dan juga. paling kosong jadwalnya Iya dipanggil betul. mendadak. Tadi 10:30 udah ready mau siap-siap ke sini, Bang. Iya. Masih aman nggak? Masih kata gue langsung. Silakan Mas Hipsi. Nih Iya. Bung Hipsi. Jalani hidupmu. Jalani hidupmu dengan bahagia karena kebahagiaan hakiki itu bukan pada harta yang kau miliki, tapi pada hatimu yang bersyukur dan kau adalah dirimu sendiri. Apaan kau adalah dirimu sendiri? Kau adalah dirimu sendiri. Itu dia episode Speak Bola Biar Keren episode kali ini. Terima kasih Mas Hipsi, Mas sama-sama. Panji, saya Theo Tomo. Ada siapa? Semua orang bisa nyanyi Cari Suara Lo. Woi, sorek Mas Kara. Pekan depan episode ada yang spesial, tapi tunggu aja karena kali ini Speak Bola Biar Clear. Pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.